Halo teman-teman, hari ini saya ingin mengisahkan satu bapak ini yang pakai jas. Ya, namanya adalah Sherman Sizemore. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah orang biasa, bukan orang terkenal, tapi kisahnya menjadi sangat terkuak dan terkenal ketika dia mengalami yang namanya kegagalan anestesi. Kegagalan anestesi adalah sebuah tindakan operasi yang melakukan bius, tetapi ketika dibius, orang ini masih bisa merasakan rasa sakit, tapi dia udah nggak bisa bergerak. Nah, jadi teman-teman, satu kali Pak Sherman Sizemore ini mengalami sakit di bagian perutnya. Dia merasa sakit sekali, padahal itu sebetulnya adalah sakit perut biasa. Tapi karena dia merasa sangat tidak tahan dengan kondisi perutnya yang sakit itu, teman-teman, maka dia pergi ke dokter dan dokter memberikan sebuah keputusan harus menjalankan operasi di bagian perutnya. Nah, ketika dijalankan proses operasi itu, teman-teman, apa yang terjadi adalah dia mengalami yang namanya kegagalan anestesi, yaitu pembiusan yang gagal. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika dia berada di dalam ruang operasi, teman-teman, dia itu bisa merasakan rasa sakit, tapi dia udah nggak bisa bergerak, dia udah nggak bisa ngomong, dia udah nggak bisa gerakin tangan dan jarinya, dia udah nggak bisa ngasih tahu apa-apa, tapi dia masih bisa merasakan bagaimana pisau itu menyilip, membongkar perutnya. Dia bisa merasakan bagaimana tangan daripada suster atau perawat-perawat dan dokter itu yang memasukkan tangan mereka ke dalam perutnya dan memotong bagian-bagian perutnya. Nah, teman-teman, Bapak Sherman Sizemore ini ingin ngasih tahu, ingin memberitahu kalau dia merasakan sakit. Dia ingin kasih tahu dengan kedipan mata, dengan apapun, tapi dia tidak bisa kasih tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti dia. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia sedang merasakan betapa sakitnya perutnya yang diobok-obok. Singkat cerita, ketika operasi selesai dijalankan, betul teman-teman, operasi itu ternyata membuat Pak Sherman ini kemudian gagal dan dia tidak bisa berjalan. Wow, sejak saat itu Pak Sherman merasa bahwa dia menyesal sekali mengambil keputusan untuk menjalankan operasi pada waktu itu. Sehingga akhirnya karena merasa menyesal, karena merasa bersalah, dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia frustasi, dia depresi sekali. Nah, teman-teman, ini satu hal yang ingin saya ajak pelajari dari setiap kita, teman-teman. Sungguh sesuatu yang sangat menyakitkan dan menyedihkan ketika kita itu mengalami rasa sakit, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengerti kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak dapat memahami. Kita sudah teriak, kita sudah ngomong, kita sudah minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang mengerti kondisi kita. Nah, ini sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan, sehingga akhirnya kesakitan dan kengerian yang kita hadapi dalam hidup ini membuat kita seringkali menghadapi depresi yang tak kunjung selesai. Kita cemas, kita stres, kita menghadapi banyak hal, tapi tidak ada seorang pun yang mampu dan mau mengerti kita. Bahkan orang yang terdekat dalam hidup kita pun, orang tua kita bahkan pun seringkali tidak bisa mengerti apa yang sedang kita alami dan apa yang sedang kita hadapi. Nah, teman-teman, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat tragis sekali kalau kita menghadapi kondisi yang demikian. Teman-teman, hari ini saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10 berkata begini: "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Teman-teman, perhatikan baik-baik. Daud ketika dia menuliskan bagian firman Tuhan ini, dia sedang dikejar, dia sedang ditinggal oleh orang-orang yang besar, orang-orang yang dekat dengan dia. Dia dibuang sedemikian rupa, dia dijauhi, dia dianggap musuh, dia dianggap penjahat. Intinya tidak ada seorang pun yang bisa mengerti kondisinya, tidak ada seorang pun yang menganggap dia itu benar, tidak ada seorang pun yang menganggap dia itu adalah orang yang dapat dipakai oleh Tuhan. Semua menganggap Daud adalah orang yang layak menerima hukuman, Daud adalah orang yang layak untuk dibunuh dan dianggap sebagai seorang pengkhianat. Bahkan orang tuanya pun tidak percaya dengan dia. Tetapi ada satu pengalaman pribadi yang dia dialami oleh Daud, teman-teman. Di tengah-tengah tidak ada seorang pun yang dapat mengerti, di tengah-tengah semua orang membuang dia. Bahkan orang terdekat dalam hidupnya, dikatakan ayahnya dan ibunya pun membuang dia. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah membuang dia dan selalu mengerti kondisinya. Siapa itu? Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini apapun yang kau hadapi, apapun yang kau sedang jalani dalam hidupmu, engkau bergumul dengan keluargamu, engkau bergumul dengan pekerjaanmu, engkau bergumul dengan kesehatanmu, mungkin tidak ada seorang pun yang mampu mengerti kondisi hatimu. Mungkin mereka tahu, tapi mereka tidak bisa mengerti. Mungkin mereka mengerti, tapi mereka tidak bisa menolong kamu. Tapi ada satu pribadi saya mau katakan,
Pribadi itu mengerti kondisi. Pribadi itu dapat menolong kamu. Pribadi itu sanggup menyelamatkan engkau. Dia adalah Tuhan Yesus. Sebab itu, saya ingin katakan kepada engkau yang saat ini sedang merasa sendiri, merasa dibuang, merasa dijauhi, datanglah sama Tuhan Yesus. Dia mengerti kondisimu. Kenapa? Karena dia sendiri pun pernah mengalami yang namanya dibuang, dihindari, ditinggalkan, dikhianati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia mengerti kondisimu. Bahkan lebih seburuk apapun kondisimu, dia mengerti. Datanglah kepada dia. Tuhan memberkatimu.